Shalom kepada bapa-bapa, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian ya di dalam Kristus. Selamat datang ke channel Pemuridan Asas Iman Kristian. Nama saya Marcus ya. Puji Tuhan kerana Tuhan telah mempertemukan kita di dalam channel ini dan saya percaya ianya bukan satu kebetulan ya. Sebelum kita menghabiskan kira-kira 15 ke 20 minit ya untuk sama-sama belajar topik peranan iman dalam mengatasi depresi dan kesepian, saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di syurga, terima kasih Tuhan kerana Engkau telah memberikan kami ruang dan waktu untuk sama-sama belajar topik pada kali ini ya Bapa. Saya berdoa mohon Roh Kudus-Mu memimpin kami Tuhan dan mohon pengurapan-Mu atas kami agar kami lebih mengerti firman-Mu Tuhan untuk iman kami terus bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Engkau demi kemuliaan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah pun berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Jadi kita akan lihat topik yang saya rasakan penting, ya, iaitu macam mana kita mengatasi depresi dan kesepian. Ya. Depresi adalah perasaan murung, ya, perasaan tidak bersemangat, ya, tidak bermotivasi, tidak berminat, ya. Yang berpanjangan ya biasanya lebih daripada 2 minggu dan kesepian ini kita merasa kita keseorangan walaupun mungkin ya kita dikelilingi oleh keluarga kita, rakan-rakan kita, sahabat andai kita dan sebagainya ya. Jadi pembelajaran kita pada hari ini bukan untuk menggantikan doktor-doktor ataupun mereka yang pakar ya tentang psikologi dan kesihatan mental. Tapi ini kita akan lihat dari segi Alkitabiah ya, prinsip-prinsip dalam Alkitab yang boleh kita gunakan untuk membina ketahanan diri ya, dalam kita menghadapi situasi di mana kita berasa depresi dan juga kesepian ya. Jadi kita lihat apa kata Alkitab. Yang pertama sekali ya, kita perlulah mengetahui bahawa apapun emosi yang kita rasai ya, baik emosi yang positif ataupun negatif seperti depresi dan juga berasa sunyi ya. Kesunyian ini adalah Allah mengerti. Tuhan Yesus Kristus mengerti perasaan kita. Ya. Dan seperti kata Mazmur, Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati. Patah hati di sini bermaksud orang yang mengalami emosi yang terjejas emosinya ya seperti depresi ya, kesedihan, kesunyian. Jadi Tuhan dekat. Walaupun kita rasa Tuhan jauh tapi sebenarnya Tuhan dekat. Ya, Mazmur 34 mengatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ya. Jadi mungkin Bapak Ibu saudara-saudari mengalami depresi sekarang ini, berasa sunyi. Ya. Kesunyian ketahuilah yang pertama sekali, realitinya Tuhan mengerti apa yang kita lalui. Ya. Kita juga perlu ingat bahawa Tuhan kita pernah berjalan di muka bumi ini. Ya, selama 33 tahun di muka bumi ini Tuhan Yesus berjalan sebagai manusia. Ya, dia merasa letih, dia merasa lapar, ya, dia merasa belas kasihan, dia merasa marah dan dia juga berasa ditinggalkan apabila dia disalibkan ya. Allah Bapa telah mengalihkan pandangannya daripada Kristus kerana dosa manusia yang terlalu jijik yang ditanggungnya ketika dia mati di kayu salib ya. Sebab itulah Tuhan Yesus mengatakan Eli Eli lama sabachthani ya. Tuhanku Tuhanku mengapakah engkau meninggalkan aku ya. Pada waktu itu Yesus berbicara sebagai seorang manusia. Sebab itu dia memanggil Allah Bapanya Tuhanku Tuhanku. Ya, kita kena ingat Tuhan Yesus Kristus waktu dia berjalan di muka bumi ini dia 100% manusia dan juga 100% Tuhan ya. Dan Tuhan Yesus Kristus tahu pergumulan kita kerana dia pernah berjalan di muka bumi ini ya. Dan Tuhan bersimpati dengan kita. Tuhan mengasihi kita ya. Dia tahu apa yang kita rasa ya. Jadi ini realiti pertama yang kita kena ingat ya. Yang kedua adalah sebagai orang yang percaya ketika kita mengalami depresi, kemurungan, kita berasa sunyi ya. Kita berpegang teguh kepada iman. Iman ini adalah percaya kepada sesuatu yang tidak kelihatan ataupun yang belum terjadi. Itu maksudnya iman. Ya. Kenapa iman ini penting? Sebab iman dia memberi pengharapan pada waktu kita berasa dalam kegelapan. Waktu kita berada di dalam lembah yang kelam, kata Mazmur 23.
Ya. Jadi iman ini membuat kita bertahan, ya, dan iman ini mewujudkan harapan di dalam Tuhan. Dan kita perlu ingat, harapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Kerana Tuhan kita tidak seperti manusia, dia berpegang teguh kepada janjinya dan dia pasti mengotakkan janjinya. Ya. Dan janji Tuhan seperti dalam Yeremia 29 adalah memberi masa depan yang damai sejahtera. Ya, hari yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Ya. Jadi walaupun ketika dan saat ini kita mungkin berasa kita berada dalam kesusahan, tapi teruslah berharap kepada Tuhan, ya, dengan iman. Beritahu Tuhan, Tuhan, walaupun keadaan aku begini sekarang ini, aku percaya Engkau tidak meninggalkan aku. Aku percaya Engkau berpegang teguh pada janji-janjiku. Ya, haleluya Tuhan, kerana Engkau telah memberikan aku jalan keluar. Ini iman. Kita mendeklarasikannya melalui perkataan kita. Ya. Satu lagi sikap yang patut kita amalkan apabila kita berada dalam situasi, kita mengalami depresi, kemurungan, berasa sunyi adalah kita jangan menjauhkan Tuhan. Tetapi sepatutnya kita berada lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ya, di dalam doa kita. Kenapa? Sebab doa ini yang pertama nafas rohani. Dan yang kedua, doa ini akan membuka jalan bagi pemulihan. Kita kena ingat Bapak Ibu Saudara-saudari, ya. Bila kita berdoa, Tuhan bekerja. Bila jemaat-jemaat berdoa, malaikat turun daripada syurga dan melepaskan Petrus daripada penjara. Ya. Ini dalam kisah para rasul. Ya. Jadi berdoalah, ya, waktu kita berasa depresi, kesunyian, ya, luahkan perasaan kita kepada Tuhan. Ya. Luahkan saja walaupun dia tahu, ya, kita luahkan sebab Allah kita ini adalah Allah yang inginkan hubungan dengan anak-anaknya. Ya, walaupun dia tahu apa masalah kita. Ya, dia boleh begitu saja menyelesaikannya, tapi dia mahu kita mencari dia. Ya, jadi bila kita rasa down, kita rasa stres, rasa tertekan, depresi, sunyi, ya, berlutut dan berdoa. Curahkan hati kita. Lihat Mazmur, ya, sebab Mazmur lah kita lihat macam mana Raja Daud meluahkan perasaannya. Dia dikejar, ada orang ingin membunuhnya, orang mengkhianatinya dan sebagainya. Remuk jiwanya. Baca Mazmur, ya, lihat macam mana Raja Daud, ya, mencurahkan emosinya kepada Tuhan. Jadi kita pun boleh juga, ya, mencurahkan daripada lubuk hati kita, ya, berkongsi masalah kita kepada Tuhan. Ini amalan yang baik, ya. Dan di dalam kesesakan seperti kata Mazmur, ya, serulah nama Tuhan. Jadi pergilah berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mengalami perasaan ini sekarang ini Tuhan. Aku berasa takut, risau Tuhan. Sebutkan apa perkara yang risau itu, ya Tuhan. Jadi Tuhan, berikanlah aku kekuatan, Roh Kudus, berikanlah aku kekuatan, ketenangan, berikanlah aku jalan keluar. Itu doa kita, rintihan kita. Sebab janji Tuhan, kalau kita mengetuk, pintu akan dibukakan. Ya, itu janji Tuhan sendiri, ya. Dan doa orang benar sangat berkuasa, ya. Dari doa ini daripada lubuk hati kita, kita tidak berhenti-henti tapi tekun berdoa. Doa ini akan membawa damai dan kelegaan, ya. Seperti kata Filipi 4. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun. Tentang apapun pun saja, ya. Baik situasi emosi kita, keuangan kita, kesihatan kita, keluarga kita, studi kita, bawakan itu semua di hadapan Tuhan. Maka damai sejahtera Kristus akan memelihara hati kita. Ya. Ini janji Tuhan. Tuhan sudah memberitahu apa masalah kita, bawakan kepadanya. Sebab Allah kita ini bukan Allah yang jauh di syurga, yang tidak tahu apa yang berlaku pada kita. Allah kita ini sendiri dia mengatakan, aku memberikan Roh Kudusku kepadamu, penghiburmu dan penolongmu. Dan bila kita percaya Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Ya, itu janji Tuhan. Ya. Dan selain daripada kita berdoa, kita juga perlu mendekatkan dan mencari Tuhan di dalam firman-Nya. Ya, jadi ambil masa bila kita mengalami emosi yang tertekan dan sebagainya, selain daripada berdoa, buka Alkitab. Minta Roh Kudus membimbing kita, memahami, ya, apa yang kita baca dalam Alkitab itu, ya, sebab firman Tuhan ini dia memberi kekuatan dan penghiburan. Di sana kita akan melihat karakter-karakter di dalam Alkitab yang mereka juga mengalami pergumulan mereka sendiri. Kita lihat Ayub, kita lihat Yusuf, ya, kita lihat Daniel, kita lihat Raja Daud, ya,
Bahkan Elia, Elisha, Yeremia, ya. Semua ini ada pergumulan. Musa, ya, ada pergumulannya masing-masing. Tetapi kerana iman mereka, kepercayaan mereka, ya, mereka dapat melaluinya. Jadi firman Tuhan ini memberi kita penghiburan dan kekuatan di saat kita memerlukan jawapan, ya, memerlukan pimpinan Tuhan. Firman Tuhan ini akan menjadi terang dan pelita bagi hidup kita, akan menunjukkan kepada kita apa yang perlu kita buat. Yang penting kita mempunyai kerendahan hati untuk mencari Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Bila kita sudah tahu, kita kena buat. Jangan tahu saja tapi tidak buat. Jadi itu hanya dalam fikiran tapi tidak dinyatakan dalam kehidupan kita, ya. Bapak Ibu, saudara-saudari, ya. Dan bila kita selalu membaca firman Tuhan, maka pemikiran kita akan diperbaharui, ya. Kita mula mengerti cara Tuhan bekerja, kita mula mengerti prinsip-prinsip syurgawi, ya, perkara-perkara berkaitan dengan roh yang terbalik daripada dunia ini, ya. Mazmur 119 mengatakan, inilah penghiburanku dalam sengsaraku bahawa janjimu menghidupkan aku. Jadi macam mana kita nak tahu janji Tuhan? Kita perlulah membaca firman-Nya, ya. Bila kita berdoa, bila kita membaca firman Tuhan, ya, jadi iman kita ini akan mula bertumbuh, ya, dan akan mula menjadi kuat. Dan iman yang kuat ini akan membantu kita untuk mengalahkan rasa takut dan khawatir. Ya, seperti kata Paulus kepada Timotius, Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. Roh ketakutan ini datang daripada si iblis. Ya, perasaan takut ini datang daripada emosi kita, daging kita. Roh Kudus tidak memberikan kita roh ketakutan, ya. Tetapi Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban, ya. Jadi teguhkan iman kita dengan berdoa, membaca firman Tuhan, ya. Dan daripada timbul iman kita, ya, kasih kita kepada Tuhan juga akan juga turut diperkuatkan, ya. Dan kasih kita kepada Tuhan ini akan melenyapkan ketakutan kita. Kenapa kita berasa takut, kita berasa sunyi? Sebab kadang-kadang kita berasa kita tidak dikasihi atau kita tidak layak untuk dikasihi. Bahkan ada orang mengatakan kerana dosanya dahulu maka dia tidak layak untuk mendekati Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Ini semua adalah tipu muslihat si iblis. Walaupun apa yang telah anda lakukan di masa lampau, kasih Tuhan tetap melimpah kepada anda. Yang penting anda datang kepadanya, bersujud kepadanya, ya. Dan mengaku dosa anda dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat anda, ya. Dan kenapa iman ini penting? Sebab iman adalah perisai dalam peperangan rohani. Ingat Bapak Ibu saudara-saudari, kita bila sudah menerima Kristus, kita masih hidup dalam dunia ini yang dikuasai oleh roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan, ya, roh-roh di udara. Dan kita juga bertarung dengan daging kita, ya. Jadi macam mana kita boleh bertahan dalam situasi ini? Adalah dengan iman kita. Dan iman ini dibina daripada firman Tuhan, ya, daripada doa kita, ya. Dan kita belajar berjalan dengan Tuhan, ya. Seterusnya adalah bila kita sudah menjadi ciptaan baru, bila kita menerima Kristus, kita sudah menjadi ciptaan baru. Ada orang mengalami depresi atau rasa kesunyian sebab mereka masih lagi mengingatkan perkara-perkara yang lama. Tentang macam mana orang mengecewakan mereka, tentang macam mana orang memfitnah mereka, tentang macam mana orang memburuk-burukkan mereka, ya, dan sebagainya. Tapi kita perlu ingat, bila kita sudah menerima Kristus, kita adalah ciptaan baru. Ya, jadi yang lama itu semua sudah berlalu. Tuhan tidak lihat itu lagi. Tuhan berjanji, ya, bila kamu menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semua itu sudah dicucikan. Sejauh timur dari barat, Tuhan telah menghilangkan dosamu. Ya. Dan perlulah ingat sekarang yang penting kita perlu melihat diri kita dari kacamata Tuhan. Macam mana Allah Bapa melihat kita? Dia memanggil kita anak-anaknya. Bayangkan Bapak Ibu saudara-saudari, ya. Pencipta alam semesta yang menguasai semua yang kelihatan dan yang tidak kelihatan ini. Memanggil kita sebagai anaknya. Tidak ada lebih besar daripada itu kasih. Ya, yang kita sepatutnya dihukum mati kerana dosa kita. Tapi Allah sendiri menyelamatkan kita, ya, dengan mengirimkan putera tunggalnya. Tidak ada lebih besar daripada itu kasih. Sebab dia tahu kita manusia tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Baik dengan ibadah kita, baik dengan perbuatan baik kita, tidak mungkin. Sebab standard Tuhan tentang kekudusan adalah sangat tinggi, ya.
Jadi kita perlu lihat bahawa kita ini adalah anak-anak Allah dan kita dikasihinya. Walaupun sekarang kita bergulumang dengan emosi, depresi, kesepian, ini tidak membatalkan realitas bahawa kita adalah anak Tuhan selepas kita percaya kepada Yesus Kristus. Ini realiti yang kita kena pegang. Ya. Dan nilai kita bukan ditentukan oleh pandangan kita sendiri terhadap diri kita sendiri, bukan ditentukan oleh berapa like di dalam Facebook kita, bukan ditentukan berapa ramai subscriber kita ada. Tetapi nilai kita ditentukan oleh Tuhan, dan Tuhan mengatakan engkau adalah anakku, engkau adalah waris kerajaanku. Cuba renungkan ayat ini Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Mungkin ada di sini yang dia merasa dirinya tidak bernilai, tidak dihargai, tidak penting. Itu semua tipu muslihat iblis yang ingin menghancurkan hidupmu. Engkau sangat berharga di mata Tuhan. Sebab itulah Tuhan Allah Bapa mengirimkan Yesus Kristus untuk mati bagimu. So you are important to God. Ya, ingat itu Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Ya, jadi siapa yang berada dalam Kristus dia adalah ciptaan baru. Ini 2 Korintus 5:17. Ya. Bila kita berada di dalam lembah kekelaman, berasa depresi, tertekan dan sebagainya, ya, selain daripada kita berdoa, mencari Tuhan, menguatkan iman kita dan melihat diri kita dari kacamata Kristus, ya, kita perlu ingat bahawa harapan yang kekal adalah di syurga. Ya. Paulus mengatakan penderitaan yang kita alami sekarang ini, kesusahan yang kita alami sekarang ini, ya, tidak setanding dengan kemuliaan yang menanti kita bila kita berada di syurga. Yang penting kita terus bertahan di dalam iman kita. Ya. Tuhan juga menjanjikan ada rumah yang kekal bagi kita di syurga, dan di syurga penuh dengan damai sejahtera kasih Tuhan, ya. Seperti yang ditulis dalam Wahyu. Tidak ada kesedihan, tidak ada depresi, tidak ada kesunyian. Tidak ada duka lara di syurga. Sebab kita semua berada di sana untuk selama-lamanya memuji dan memuliakan Tuhan. Sebab itu Roma 8 mengatakan, sebab aku yakin, aku sini Paulus ya, dia menulis di bawah inspirasi Roh Kudus ya, bahawa penderitaan zaman sekarang termasuklah depresi, tekanan, masalah emosi ya, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Ini janji kita. Jadi terus teguh di dalam iman bersama Kristus ya, Bapak Ibu, saudara-saudari ya. Dan kita kena ingat seperti yang dikatakan tadi, Allah tidak meninggalkan kita dan Yesus Kristus adalah sahabat sejati. Sahabat yang telah mati bagi kita. Tidak lebih daripada itu, Bapak Ibu, saudara-saudari ya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa? Kalau dia sudah sanggup mati bagi kita, takkanlah dia nak meninggalkan kita waktu kita dalam kesusahan. Betul? Ya, sebab kita begitu berharga di matanya. Dia sudah mati bagi kita. Jadi dia tidak akan meninggalkan kita bila kita menghadapi masalah. Bila kita berada dalam kesukaran. Bila kita mengalami depresi, kemurungan. Ya, semua itu adalah helah si iblis untuk menghancurkan kita agar kita meninggalkan Tuhan. Yesus adalah sahabat sejati. Ya, apapun yang anda rasakan sekarang ini, ketahuilah bahawa Yesus ada bersama dengan anda. Ya, jadi terus teguh dalam iman. Ya, dalam Kristus ya. Yesus Kristus menyebut kita sahabatnya. Ada juga ayat mengatakan Yesus Kristus menyebut kita adik-beradiknya. Ya. Ya. Jadi tidak lebih daripada itu. Bayangkan. Pencipta alam semesta, sahabat kita, adik-beradik kita. Ya, bapa kita di syurga memanggil kita anak-anaknya. Jadi kita begitu bernilai di mata Tuhan ya. Jadi bila kita tahu Yesus Kristus itu telah menyuci dan menguduskan kita, kita boleh datang dengan yakin dan berani kepada Bapa. Kita bukan datang dengan kesombongan, tapi kita tahu bahawa kita boleh membawa segala masalah, permasalahan kita dan sebagainya kepada Bapa dengan yakin. Itu maksud berani. Ya, sebab apa? Sebab Yesus Kristus telah membolehkan kita. Tirai bait Allah telah terbelah dua bila Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib. Yang melambangkan sekarang kita manusia mempunyai hubungan secara langsung dengan Allah melalui Kristus ya. Yohanes mengatakan Tuhan Yesus Kristus tidak lagi menyebut kita hamba tetapi sahabat-sahabat kita. Ya. Jadi ini saya harap dapat menenangkan kita Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Jadi kesimpulannya ya, walaupun apa emosi yang anda hadapi sekarang, mungkin dari segi tekanan, emosi, depresi, rasa sunyi ya. Ketahuilah bahawa Tuhan sedang bekerja.
Tuhan tidak meninggalkan anda, ya. Terus berdoa, terus baca firman-Nya, ya. Luahkan perasaan anda padanya, cari dia dengan sungguh-sungguh. Dia akan menjawab kita, ya. Dan Tuhan mengatakan segala sesuatu adalah indah pada waktunya, yang penting kita terus tekun dan bersabar. Dan semua hal mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Ya, walaupun kita rasa perit susah sekarang. Seperti kata Paulus, ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Jadi terus mengasihi Tuhan, ya, dalam keadaan baik dan tidak baik waktunya, ya. Dan ujian iman kita, ya, dengan cabaran yang kita hadapi, mungkin emosi kita dan sebagainya, ya, akan menghasilkan kedewasaan dan kematangan. Saya percaya apabila anda merenungkan kembali saat anda mengalami depresi dan rasa sunyi ataupun masalah emosi lain, anda akan melihat, wah, waktu saya berasa dalam lembah kekelaman, waktu itulah saya melihat tangan Tuhan bekerja. Ya, jadi teruskan setia, teguh di dalam iman, terus berdoa, terus mencari Tuhan dalam firman-Nya, terus bersekutu dengan jemaat yang lain, jangan menyendiri, ya. Nescaya Tuhan akan memberikan anda jalan keluar. Ya, so itu saja daripada saya untuk pembelajaran kali ini. Ya, teruskanlah teguh di dalam iman bersama Kristus, kasihanilah Allah dan kasihanilah manusia. Ya, shalom dan Tuhan berkati. Haleluya, amin.